suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam. Airnya tidak pernah kering walau kemarau panjang sekalipun. Letaknya di sebuah pematang, di bawah keteduhan, kelebahan, dan kerindangan pohon. Daerah itu dihuni oleh seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup seluring, akan tetapi ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai istri. Apakah aku akan selamanya sendiri seperti ini? Tentu saja tidak, Wang. Tuhan pasti akan memberikanmu jodoh yang baik yang akan mendampingimu. Tapi mana? Mengapa dia tidak bertemu denganku? Suatu saat pasti kamu akan bertemu dengan jodohmu. Makasih ya, Sep, udah beri saran kepadaku. Ya, sama-sama. Kita pergi lagi. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat 7 putri cantik yang turun dari angkasa, dan Awang Sukma pun terpana melihatnya. Awang Sukma pun mengikuti mereka hingga sampai di sebuah sungai. Awang Sukma melihat dengan jeli apa yang dilakukan ke-7 putri itu di sungai, hingga sempat berpikir untuk mencuri salah satu selendang dari ke-7 putri itu. Apa yang akan kamu lakukan, Awang Sukma? Aku akan mengambil selendang salah satu dari 4 bidadari itu. Jangan Awang Sukma. Tidak apa, aku akan mengambil dan menanggung resikonya. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Ketika ke-7 putri ingin mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Putri itu adalah putri bungsu, yaitu putri yang paling cantik di antara ke-6 saudaranya. Akibatnya, putri bungsu tidak dapat kembali ke kayangan. Ke-6 saudaranya pun meninggalkannya di bumi. Sementara itu, ayahanda mereka pun panik mencari ke-7 putrinya. Ia pun memerintahkan dayangnya untuk mencari putrinya. Dayang, kemari cepat. Ada apa yang mulia? Cepat cari putri-putriku. Baik yang mulia. Dayang itu pun segera mencari para putri. Tiba-tiba datanglah ke-6 putri tersebut. Dari mana saja kalian? Dan di mana putri bungsu? Apa Ayahanda? Kami dari bumi. Apa? Kalian semua dari bumi? Memangnya kenapa Ayahanda? Kalian tidak perlu tahu alasannya. Suatu saat nanti kalian akan tahu sendiri. Cepat kembali ke kamar. Tapi nggak ada tapi-tapian. Baiklah Ayahanda. Sementara itu, putri bungsu penuh dengan kebingungan, kecemasan, dan ketakutan. Saat itu, Awang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya. Jangan cemas Tuan Putri, tinggal sama aku di sini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Putri bungsu pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma merasa bahwa putri bungsu itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan putri bungsu pun menerimanya. Tuan Putri, apakah Anda ingin menikah dengan hamba? Ya, saya bersedia. Sari, kenapa kamu begitu cantik? Iya, kecantikan seperti ibu. Pada malam hari, Awang Sukma tertidur lelap sekali, dan putri bungsu duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap. Pada saat itu, ada seekor ayam naik ke atas bumbu. Ayam itu mengais-ngais padi dan mengacaukan dapur, sehingga putri bungsu pun memburunya. Kira kain apa ya itu? Hah, ternyata suamiku sendiri yang telah mengambil kainku untuk tidak pulang kembali ke kayangan. Hari ke-7 pun segera untuk kembali ke kayangan dan bertemu dengan ayah serta kakak-kakaknya. Kemudian putri bungsu pun mengenakan selendang itu dan menghampiri Kumalasari untuk memeluknya, dan Kumalasari pun sampai menangis. Ibu mau kemana? Ibu akan pergi kembali ke tempat ibu berada. Ibu jangan pergi, ibu jangan pergi. Kalau ibu tidak pulang, ayah ibu akan marah. Adinda akan pergi, jagalah putri kita. Baiklah kalau gitu seperti itu. Jika kamu merindukanku, lihatlah langit itu. Ibu. Sudahlah anakku, biarkan saja, jika rindu pasti ibumu akan kembali. Akhirnya bidadari ke-7 pun terbang untuk kembali ke kayangan, meninggalkan anak dan suaminya. Ayo kita nikah sudah. Ayo kita foto.
nikah denganku. Ayo kita foto. Ayo tuh buatkan di sini aja tuh sekali. Ayo. Gue viralin loh. Masuk. Hai. Action. Dari mana saja kalian dan di mana putri bungsu? Kami dari bumi ya. Apa? Kalian dari bumi. Kalian tidak perlu tahu alasannya sekarang. Suatu saat kalian akan tahu sendiri. Tapi